warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus STKIP PGRI Sumeneb, Prodi Pendidikan Matematika, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas pendidikan dasar matematika. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pena Sumasti dengan NPM 2284-2021A000722. Perkenalkan, nama saya Meiza dengan NPM 2284-2021A000709 sebagai presentator kedua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 2284-2021A000723. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin dengan NPM 2284-2021A000737 sebagai pemateri terakhir. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola pikir dalam matematika sekolah. Pertama, kita akan membahas tentang definisi matematika. Matematika itu berasal dari bahasa Latin, yaitu materin atau matema, yang berarti mempelajari atau hal yang dipelajari. Namun, dalam bahasa Belanda, matematika disebut dengan wiskunde atau ilmu pasti, yang keseluruhannya berkaitan dengan kebenaran. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa matematika dalam bahasa Yunani, matematika yaitu studi, besaran, struktur, ruang, relasi, perubahan, dan beraneka topik, pola bentuk, dan entitas. Menurut matematikawan, perumusan konjektur dan kebenaran baru melalui dedukasi yang menyeluruh, dan beberapa aksioma dan definisi yang dipilih dan saling bersesuaian. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu karakteristik matematika. Karakteristik matematika memiliki 6 karakter. Yang pertama, berpola pikir dedukatif. Cara berpikir dedukatif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian diurut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan. Karakter yang kedua yaitu memiliki kajian objek abstrak, di mana ada beberapa matematikawan, objek matematika itu bersifat konkret. Dalam pikiran mereka ada 4 objek kajian matematika, yaitu fakta, operasi atau relasi, konsep, dan prinsip. Karakter yang ketiga yaitu bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan pertumbuhan yang amat penting, yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Artinya, dalam matematika jelas terlihat banyak sekali simbol yang digunakan, baik berupa huruf maupun bukan huruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan kebenaran dalam matematika. Hal tersebut ada 2 teori tentang kebenaran dalam matematika. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi menunjukkan bahwa suatu pernyataan akan bernilai benar jika hal-hal yang terkandung di dalam pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya, semua manusia akan mati, merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar karena kenyataannya memang demikian. Yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu kalimat akan bernilai benar jika pernyataan yang terkandung di dalam kalimat itu bersifat koheren, konsisten, atau tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.
Contohnya, pengetahuan aljabar telah didasarkan pada pernyataan pangkal yang dianggap benar. Pernyataan yang dianggap benar itu disebut aksioma. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Ini saya akan membahas materi tentang pola pikir dalam matematika sekolah. Pembelajaran matematika di sekolah sangatlah terbatas, sehingga kebutuhan anak terhadap matematika belum seluruhnya terpenuhi. Pola pembelajaran matematika di sekolah diakui masih kurang menyenangkan bagi anak. Prinsipnya adalah pembangunan pola pikir anak dalam memecahkan masalah. Misalnya, jika anak suka dengan pembelajaran matematika, maka anak tidak akan terlalu takut terhadap pembelajaran matematika. Kalau anak tidak suka dengan pembelajaran matematika, maka anak ketakutan dan terjadi penumpukan materi yang tidak sesuai. Materi selanjutnya adalah tantangan menjadi guru matematika. Menjadi seorang guru tidaklah mudah, termasuk guru matematika. Selain dituntut untuk memiliki kompetensi seorang guru, guru matematika juga dituntut untuk dapat melewati tantangan-tantangan yang ada. Di antaranya, yang pertama, mampu mengubah paradigma masyarakat mengenai bidang studi matematika yang susah menjadi mudah dipahami. Dan yang kedua, mampu berbagai konsep metode pembelajaran yang efisien, efektif, dan tepat guna. Dan yang terakhir, mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Materi selanjutnya, arah peserta didik dalam pembelajaran matematika. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi ukuran dan geometri, aljabar, peluang, dan statistika, kalkulus, dan trigonometri. Dengan pembelajaran matematika, peserta didik diarahkan untuk melatih cara berpikir dan menalar dalam menarik kesimpulan. Dan yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu matematika dan jenisnya. Ilmu matematika menurut Mariyati Patriana adalah ilmu yang dedukatif, karena dalam proses mencari kebenaran harus dibuktikan dengan teorema, sifat, dan dalil setelah dibuktikan. Ilmu matematika juga merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan nalar menggunakan istilah definisi dengan cermat, jelas, dan akal. Ada 3 macam jenis matematika. Yang pertama, matematika diskrit. Matematika diskrit adalah ilmu matematika yang berguna untuk pemrograman komputer teoritis. Matematika diskrit juga disebut matematikanya anak informatika. Matematika terapan. Matematika terapan merupakan cabang ilmu matematika yang terkait dengan teknik matematika yang digunakan dalam aplikasi ilmu matematika untuk disiplin ilmiah. Penerapan matematika terapan biasanya dilakukan pada bidang fisika, biologi, sosiologi, dan mekanika. Yang ketiga, matematika murni. Matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih pada sebab dan akibat, alasan, perbandingan sebagai sebuah aplikasi. Dan juga matematika murni itu memiliki banyak cabang, yaitu kimia matematika, biologi matematika,